batuan endapan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga perbedaan batuan beku dan batuan endapan adalah pada proses terjadinya. Yang satu karena proses pembekuan dari gunung berapi, kemudian yang kedua adalah proses pengendapan. Perbedaan kedua dari tingkat kekerasan, batuan beku jauh mempunyai tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada di batuan endapan. Nah, kira-kira seperti itu. Contohnya apa? Kalau batuan beku itu ya contohnya misalnya granit, andesit, kemudian tanah-tanah yang bersifat batu-batu yang bersifat basaltis, dia keras. Jadi batu kali yang hitam, keras sekali itu disebut batuan beku. Nah, apa yang batuan endapan? Batuan endapan karena sifatnya dari endapan, ya batuan aluvial misalnya, ini sifatnya juga lebih lunak. Kemudian batuan pasir itu juga merupakan batuan endapan. Yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan metamorf itu batuan yang dia berubah dari sifat aslinya. Kenapa? Karena panas bumi dan tekanan yang tinggi di perut bumi. Maka dia berubah. Nah, biasanya batuan metamorf itu merupakan batu gamping ya yang dia mendapatkan tekanan dan temperatur yang tinggi, maka kemudian berubah. Wujudnya apa? Salah satunya adalah batu marmer. Itu batuan metamorf. Dan banyak lagi misalnya batu akik. Nah, batu akik itu sebagian besar adalah batuan metamorf. Sehingga banyak bentuk dan sifatnya bercampur-campur. Itu batuan metamorf. Nah, jadi kita tidak sampai detail ke jenis batuan dan segala macamnya. Karena ini sifatnya hanya fisik belaka. Ini hanya pemahaman dan pengetahuan. Paling tidak ketika Anda tahu bahwa ada beberapa jenis di situ, maka bagaimana dampaknya terhadap pembentukan dan sifat-sifat tanah akan diketahui. Oke, ini adalah siklus batuan. Nanti silahkan dilihat sendiri dari magma ini ke sana itu menjadi batuan beku, ya, kemudian berubah ke sana menjadi batuan sedimen baik organik ataupun kimia. Maka karena panas dan tekanan termasuk batuan yang bersifat beku ini menjadi batuan metamorf. Nah, ini sama di sini. Ini juga siklus batuan. Kalau di sini lebih jelas ini. Misalnya magma keluar. Nah, ini menjadi batuan beku intrusif. Intrusif ini. Kenapa intrusif? Karena dia keluar di sini tidak melalui gunung berapi. Ini sifatnya intrusif. Jadi ada dua. Kalau yang dia lewat pegunungan atau gunung ini, gunung berapi, ini disebut dengan ekstrusif. Nah, ini. Kemudian karena ada proses withering, karena iklim, papukan, dan segala macam, maka dia akan rusak. Kemudian batuan yang rusak ini, baik intrusif ataupun ekstrusif, dia terbawa oleh transportasi. Transportasi bisa air, bisa angin, dan segala macamnya. Kemudian terendapkan di sini, di position, sehingga menjadi sedimen atau endapan. Endapan ini kemudian terlitifikasi, ini menjadi masif, kompak, liquid, maka inilah yang kemudian menjadi batuan sedimen. Batuan gamping, kapur itu sedimen. Nah, batuan gamping ini yang kemudian terkena intrusif, terkena ekstrusif dan panas bumi dan tekanan yang tinggi, maka dia menjadi batuan metamorf. Metamorf ada proses melting ya, ada proses perubahan perut di dalam muka bumi, maka dia berubah lagi menjadi lava, naik kembali. Nah, inilah yang disebut dengan batuan. Jadi
mengapa permukaan bumi dan jenis-jenis batuan yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia itu berbeda-beda. Karena memang sifat batuan dan proses yang mempengaruhi berbeda-beda pula. Pertanyaannya, kira-kira kalau dari sisi wilayah, ya dari sisi wilayah itu bagus yang atau subur yang daerah gunung berapi atau yang bukan gunung berapi? Pertanyaannya mengapa? Gitu. Jadi kira-kira daerahnya subur yang mana? Ada yang dia menjelaskan? Silahkan kalau ada. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Lebih subur yang daerah dekat Gunung Berapi, Pak. Kenapa? Karena yang dekat Gunung Berapi itu gini, Pak. Gunung Berapi ketika meletus itu mengeluarkan bahan-bahan yang dapat menyuburkan tanah, Pak. Jadi oleh karena itu tanaman yang dekat dengan gunung berapi dapat tumbuh subur, Pak. Begitu. Terima kasih. Yakin? Bukankah yang gunung berapi itu keluarnya pasir? Tidak semua pasir, Pak. Tapi setahu saya ketika SMA begitu, Pak. Ada bahan-bahan dari gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Oke, terima kasih Mas Yova. Ya, Ya. Pak. Terima kasih. Ada nggak yang lain? Sekarang begini, kita coba lihat. Teman-teman yang pada deretan pegunungan Bali ke timur, NTB, NTT, kemudian Bali ke barat, menurut Anda lebih subur yang mana? Lebih bagus yang mana tanah-tanahnya? Aduh, ini nggak ada relawan yang bisa membantu menjelaskan. Aldinul, dibuka aja mute-nya. Masih mute itu. Jadi, kalau teman-teman NTT dan NTB gojekan itu ya beberapa waktu yang lalu lah kira-kira, kalau sekarang mungkin nggak lagi. Di sana itu kering gitu kan, kuning, coklat. Tapi kemudian bergerak ke barat, ke Lombok, kemudian Bali, kemudian ke Jawa, itu mulai hijau. Mengapa? Nah, salah satu faktor yang membedakan adalah gunung berapi. Jadi betul tadi Yova, bahwa daerah-daerah yang di situ ada gunung berapi aktif utamanya, maka dia cenderung memberikan material-material yang mengandung unsur-unsur mineral yang cukup banyak dan itu menjadikan daerahnya subur. Catatannya, proses yang terjadi itu juga ya puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang ini ya enggak, kenapa? Karena kalau dikeluar munculnya pasir kan, maka materi itu kaya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan tanaman sehingga relatif lebih subur.
Tetapi bagi tanah-tanah yang bukan dari vulkanik, maka dia biasanya merupakan tanah-tanah tandus dan tanah-tanah marginal, termasuk tanah-tanah kapur. Dan itu tidak atau kurang produktif. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang mengapa itu terjadi perbedaan? Nah, perbedaan ini terjadi pada apa? Ternyata perbedaan karakteristik itu muncul dalam bentuk tanah. Nah, sekarang kita lihat definisi tanah dulu deh. Nah, ini tanah. Jadi kalau ngomong tanah itu ada 3 definisinya. Satu berupa soil, media tumbuh tanaman ataupun tempat, fondasi, tempat untuk bangunan, fondasi. Kemudian material, tanah berarti material, itu adalah bahan uruk atau bangunan. Kemudian yang terakhir, land, permukaan tanah atau bentang tanah. Pertanyaannya, kalau kemudian Anda sedang bangun rumah, yang pertama Anda pengen membangun rumah, maka yang pertama kali Anda membeli apa? Tanah, Pak. Membeli tanah, ya bagus sekali. Kemudian yang kedua, setelah Anda membangun, ternyata daerah Anda yang Anda beli itu ternyata dari jalan itu rendah sekali. Untuk uruk Anda beli apa? Beli apa? Tanah uruk, Pak. Ya, tanah juga kan? Nah, padahal yang pertama dan yang kedua itu sama nggak? Ketika kita beli sama-sama tanah, tetapi ternyata mempunyai makna yang berbeda. Bahkan kalau kemudian kita sudah punya rumah, uruk sudah oke semuanya, kita pengen bikin taman, kita beli pot. Ketika untuk mengisi pot itu, kita beli apa lagi? Tanah lagi kan? Untuk dia tumbuh tanaman. Nah, ini yang disebut dengan tanah itu ternyata mempunyai 3 definisi yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks pertanahan di STPN atau di Kementerian ATR BPN, maka definisi ini yang kemudian menjadi pokok perhatian. Permukaan tanah atau bentang tanah yang dalam bahasa Inggrisnya disebut land. Bahasa Indonesia bisa disebut dengan tanah atau pertanahan. Ini dari definisi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah, mengapa
tanah-tanah itu mempunyai sifat yang berbeda-beda, itu tergantung dari bahan induk. Bahan induk itu apa sebetulnya? Bahan induk itu itulah yang disebut dengan batuan yang tadi. Kemudian yang kedua adalah topografi. Topografi itu sifat permukaan bumi. Ya, topografi yang berbukit bergelombang, maka dia akan cenderung proses pembentukan tanahnya lebih lama. Kenapa? Karena dia miring. Ada batuan di situ terlapukkan, mau membentuk tanah, topografinya miring, kena hujan. Bablas lagi, hilang lagi. Maka lama. Tetapi di daerah yang datar atau bahkan di daerah cekungan, otomatis dia akan mempunyai proses pembentukan tanah lebih cepat. Kemudian bahan induk juga iya, bahan induk itu kalau materialnya adalah batu volkan, maka dia cenderung lebih lama pembentukannya. Tapi kalau batuan sedimen, dia akan lebih cepat. Kemudian iklim. Iklim itu ada dua secara umum, iklim humid, basah, dan arid, kering. Di Indonesia itu termasuk iklim basah, atau kalau dari model iklim yang lain adalah tropis. Nah, iklim kalau dari dua tadi ya, arid dan humid, daerah gurun, iklim gurun itu iklim arid, kering. Maka dia proses pembentukan tanahnya akan cenderung lebih lama dibanding di Indonesia yang humid. Apalagi tropis, terkena sinar matahari, kehujanan, sinar matahari, kehujanan lagi, maka proses pelapukan itu semakin kuat dan proses pembentukan tanah semakin cepat. Kemudian organisme. Organisme itu adalah hewan-hewan, binatang-binatang, baik bersel satu ataupun tidak, yang dia beraktivitas di situ. Semakin banyak organisme yang berpengaruh di situ, misalnya cacing dan segala macamnya, maka dia akan semakin mempercepat proses pembentukan tanah. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Waktu pasti menentukan tipe-tipe tanahnya. Dia akan semakin lama, maka dia akan semakin baik, tanahnya akan semakin dewasa, warnanya juga akan semakin gelap. Ini adalah faktor pembentuk tanah. Nah, ini bahan induk tadi. Bahan induk terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan induk akan hancur menjadi bahan induk, kemudian mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan sebagian memperlihatkan sifat kimia bahan induknya. Ini nanti dibaca lagi. Kemudian topografi, ini termasuk sistem drainase. Nah, ini adalah ketika kita bicara tentang kemiringan lereng, profil kemiringan lereng. Ini summit, ini yang ada di atas, ini shoulder yang di tengah, kemudian back slope, ini lerengnya, kemudian ini lereng kaki, foot slope. Jadi seperti ini. Nah, batuan yang paling bagus itu ketika di sini, di foot slope ini, yang paling bagus pembentukan tanahnya. Yang akan di sini akan cenderung susah, di sini juga akan susah. Sehingga daerah yang relatif subur itu pasti di daerah-daerah yang relatif datar atau di daerah dataran rendah. Nah, ini faktor iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah ada dua, yaitu suhu dan curah hujan. Tadi saya bilang, suhu dan curah hujan. Ini akan berpengaruh terhadap proses-proses dalam pembentukan tanah. Ini organisme, vegetasi, jasad ternik, mikroorganisme yang berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Kemudian faktor waktu. Nah, ini waktu ya. Nah, ini jenis tanah nih.
Tanah muda, jadi yang namanya muda dan dewasa tidak hanya manusia. Dan pasti ada perbedaan-perbedaan sifat antara yang muda dan dewasa. Ini tanah muda ditandai oleh proses pembentukan tanah yang masih tampak percampuran antara bahan organik dan bahan mineral atau masih struktur bahan induknya kelihatan. Contoh tanah muda adalah tanah aluvial, regosol, dan litosol. Tanah aluvial itu misalnya di pantai itu ya, aluvial pantai. Di sungai yang pinggir-pinggir itu juga aluvial. Sifat-sifat pasirnya kan masih ada. Tanah-tanah regosol adalah tanah-tanah di gunung yang masih butiran-butirannya masih kelihatan kasar. Kemudian litosol ini adalah tanah-tanah yang masih hampir sama dengan bahan induknya. Nah, kemudian tanah dewasa ditandai oleh proses yang lebih lanjut sehingga tanah muda dapat merumbukan tanah dewasa, yaitu pembentukan horizon. B, contoh tanah dewasa ada andusol, latosol, dan grumusol. Latusan misalnya grumusol itu adalah tanah-tanah lempung, itu grumusol. Nanti silahkan cek sendiri apa itu tanah-tanah andusol, latosol, dan grumusol. Apa itu horizon? Horizon adalah perlapisan tanah. Kemudian tanah tua, proses pembentukan tanah berlangsung lebih lanjut sehingga proses perubahan-perubahan yang nyata pada horizon A dan B. Akibatnya terbentuk horizon contoh tanah pada tingkat tua adalah tanah potsolik, latosol tua, laterit yang biasanya warnanya gelap. Lamanya waktu diperlukan untuk pembentukan tanah berbeda-beda. Bahan induk vulkanik, jadi batuan beku tadi, yang lepas-lepas seperti abu vulkan, memerlukan 100 tahun untuk membentuk tanah. Dan 1.000 sampai 10.000 tahun untuk membentuk tanah dewasa. Nah, jadi puluhan ribu tahun kan tanah kita yang terbentuk saat ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan prosesnya lama. Nah, ini tahunnya kurang lebih. Kalau di sini ya 2000-an tahun, ini 3.000 tahun, ini 10.000 tahun. Proses pembentukan tanahnya pada dataran yang seperti ini. Nah, ini tanah yang yang di sini semakin lama semakin umur tanahnya, maka dia semakin gelap, kira-kira seperti itu. Dan yang disebut horizon A ini horizon B. Kemudian di atas sendiri itu biasanya ada horizon O. Nah, ini soal tanah. Nah, soal yang lain, mengapa ini kemudian penting? Nah, bagi teman-teman sekalian, ketika bicara manajemen pertanahan atau land management, maka aspek-aspek fisik ini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan. Contohnya apa? Contoh yang paling gampang adalah pertimbangan teknis pertanahan. Ya, pertimbangan teknis pertanahan itu mendasarkan pada aspek fisik tanah juga. Itu satu. Kemudian ketika kita bicara tata guna tanah, kita bicara neraca penata gunaan tanah, maka kita juga bicara tentang kemampuan tanah. Kemampuan tanah inilah yang menjadi perhatian khusus kalau di BPN itu adalah Direktorat Penata Gunaan Tanah atau PGT. Nah, ini solum tanah, ini kedalaman tanah. Ini hanya gambar-gambar contoh-contoh sederhana saja. Ini warna tanah itu dengan penghitungan dengan soil color. Nah, ini adalah namanya Munsell soil color. Jadi warna tanah. Jadi kalau dulu saya sekolah bicara tentang tanah, ini adalah alat untuk menentukan warna tanah. Seperti Pak Ketua kita, itu S1-nya dulu adalah orang tanah. Sehingga beliau ahli soal tanah begini.
Ya, ini membaca warna tanah. Ini juga sama. Ini terlalu teknis untuk tanah. Tetapi ini tidak begitu perlu untuk kita semua. Tetapi paling tidak ini mendasari bagaimana manajemen pertanahan itu juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi pada tanah. Oke, kira-kira ini yang saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan apabila teman-teman ada pertanyaan. Oke, ini baru sekitar 2 kelas yang masuk, yang lain entah kemana. Silakan kalau ada pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan saya akan membuat kuis di kolom Google Classroom, sehingga nanti silahkan untuk dikerjakan. Pak. Oke, horizon itu sebetulnya lapisan. Kalau horizon O itu horizon atau lapisan yang paling atas biasanya adalah lapisan organik yang dia mempunyai tingkat kesuburan yang lebih tinggi. Horizon A itu adalah lapisan tanah yang sudah dalam bentuk tanah, sudah jadi. Kemudian horizon B itu horizon atau lapisan tanah yang dia memiliki sifat-sifat sebagaimana batuan induknya. Kemudian ada lagi horizon C. Horizon C-nya itu adalah batuannya. Jadi kira-kira begitu. Horizon itu adalah lapisan. Jadi kalau Anda menggali tanah atau Anda lihat tebing tanah itu, ada tebing ya, kalian coba papras saja, bersihkan itu, maka dia akan kelihatan lapisan-lapisan tanah. Nah, perlapisan tanah itulah yang disebut dengan horizon. Paham ya? Dan Ya, paham, Pak. itu nggak perlu, ini nggak begitu dibutuhkan dalam konteks manajemen pertanahan. Tetapi untuk pertanian, untuk bangunan ini sangat dibutuhkan. Orang teknik sipil ini sangat concern dengan di situ. Kenapa? Karena kedalaman tanah, horizon tanah itu tadi, maka dia akan menentukan bagaimana konstruksi, sifat konstruksi itu dipakai. Kalau di BPN itu sekedar untuk dalam tanda petik untuk mengetahui penggunaan tanah. Kedalaman efektif tanah, kedalaman horizon tanah yang lebih dari 30 cm biasanya tumbuhnya adalah pohon-pohon, kebun campur dan segala macam. Tetapi kedalaman efektif yang kurang dari 30 cm atau kurang dari 50 cm biasanya adalah tanah-tanah yang digunakan untuk pertanian. Kira-kira gitu. Terima kasih ya, Pak. Pak, tanah yang dibuat untuk uruk diambil dari pegunungan itu agar supaya tidak cepat habis gitu, gimana Pak manajemennya? Nah, agar tidak cepat habis itu bisa berdampak pada erosi, longsor dan segala macam. Agar tidak cepat habis, maka kalau masyarakat setempat untuk budidaya misalnya itu dilakukan dengan terasering. Terasering ini agar tidak longsor, tidak cepat habis. Ini kalau untuk budidaya. Tapi kalau kemudian untuk tanah uruk, nah, apakah kemudian ini bisa dihentikan? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena kebutuhan untuk bangunan itu semakin lama, semakin banyak, semakin tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan pengembang, kenapa kemudian dia mengambil tanah uruk? Maka tanah yang awalnya gunung atau perbukitan,
Itu kan nggak ada harganya. Tetapi ketika dia tanah bukit itu dihajar, diambil, kemudian digunakan untuk uruk, maka tanah yang awalnya perbukitan nggak ada harganya menjadi datar dan menjadi nilainya lebih tinggi. Jadi itu keuntungan ketika melakukan proses-proses pengambilan tanah untuk uruk. Hanya masalahnya kadangkala yang mengambil tanah uruk itu tidak memperhatikan tingkat kerawanan pada saat bencana. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak untuk pengambilan tanah uruk itu dihentikan? Kok saya kira nggak bisa. Yang bisa hanya diatur agar tidak mengambil tanah-tanah yang bisa menyebabkan bencana. Nah, kira-kira begitu. Lalu sampai sekarang Pak, pemerintah sudah menerbitkan semacam aturan atau gimana gitu Pak? Ada, Atau belum? namanya itu kan tanah-tanah itu kan disebut dengan batuan galian C ya. Itu harus izin juga mengambil tanah-tanah itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, Oke ya, kira-kira begitu. Dan silahkan dikerjakan kuisnya. Dan saya akhiri untuk kuliah hari ini. Saya tunggu kuisnya sampai pukul 16.25 menit. Dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk mengisi daftar hadir pada link daftar hadir yang sudah tersedia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Sukses selalu untuk Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.